efek dominonya adalah ke karyawannya. Gitu. Karyawan sendiri yang misalnya satu pekerjaan bisa ditangani, beberapa pekerjaan bisa ditangani oleh satu orang. Nah, itu akhirnya dibatasi, akhirnya pengurangan di sektor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita temanya masih agak sama-sama dengan kemarin, kaitannya dengan pandemi yang saat ini masih melanda. Tapi kita punya tamu istimewa yang baru, yang kalau kemarin kita bicara soal pendidikan, saat ini kita akan bicara soal pariwisata. Tamu kita hari ini adalah Mas Yohanes Argowardono yang biasa dipanggil dengan sebutan Mas Doni. Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi. Biar lebih enak ngobrolnya dicopot saja biar nanti nggak kelihatan wajahnya. Seperti ini kira-kira. Iya, ketampanannya kalau ketutup nggak akan kelihatan. Iya. Mas Doni ini salah satu senior kalau dalam perhotelan di Kota Semarang. Tapi saat ini beliau menjabat sebagai GM di Hotel Quest Hotel Simpang 5 Semarang. Mas Doni, lama nggak ketemu. Iya. Ini sekarang sejak kapan mulai aktif di Quest lagi ini? Di Quest ini. Terima kasih, Nggih. Muda. Nggih. Selamat pagi semuanya. Jadi saya mulai aktif di Quest Hotel Simpang 5 sejak Desember awal. Ya. Desember tahun 2020. Baru berarti. Baru, iya. Jadi baru setelah sebelumnya melanglang buana. Setelah sebelumnya ya. Iya. Kalau di perhotelan itu biasa kita harus move dari satu tempat ke tempat lain. Betul. Supaya mendapatkan pengalaman. Yeah. Sehingga bisa menjadi di tingkat yang lebih tinggi, lebih pengalaman untuk bisa mendapatkan experience istilahnya ya. Yeah. Seperti itu kira-kira. Oh, baru berarti sebelum di Quest, Yun Sewu, di mana? Saya pertama kali menginjakkan kaki di dunia perhotelan di grupnya Santika. Oh, iya. Ya, di grup Santika di Geraha Santika dulu namanya. Iya. Geraha Santika, terus Geraha Santika yang di Simpang 5 juga. yang di Simpang 5 Jalan Pandanaran. Ya. Okay. Setelah itu kita setting untuk Santika Group. Yeah. Setelah itu baru tahun 2000, saya panjang di situ, hampir 23 tahun, 22 tahun. Yeah. Tapi di berbagai departemen, artinya di berbagai bagian. Yeah, muter gitu ya? Muter, mulai dari accounting, pindah ke bagian F&B, banquet, terus bagian front office, terus akhirnya di bagian sales and marketing. Setelah itu kami ditawari ke, ya biasa move on gitu. Harus move on ke tempat lain, jadi kami pindah ke Grand Candi Hotel di Jalan Sisingamangaraja. Ya, jadi kalau hotel itu memang spesial. Teman-teman hotel itu bulan ini kita ketemu di hotel A, bulan depannya sudah ketemu orangnya sama, tapi hotelnya beda. Hotelnya beda. Labelnya udah lain gitu ya. Jadi seperti itu, terus akhirnya terakhir di 2020 November tahun 2020 kemarin langsung saya pindah ke Quest dan di situ saya menjabat sebagai general manager. Ya. Kalau di Quest, Mas Doni, kaitannya dengan pandemi ini, yang dirasakan sekarang seperti apa? Kalau yang dirasakan katanya pandemi kan kalau di bidang-bidang lain kan jadi pukulan telak gitu sehingga terjadi banyak pengurangan dan sebagainya. Kalau di Quest seperti apa? Kalau di Quest ya sama sebetulnya ya. Jadi di dunia perhotelan itu artinya di sektor di bawah pariwisata itu yang dihantam pertama setelah adanya pandemik ini adalah pariwisata memang ya. Terutama destinasi wisata sudah di stop. Akhirnya kunjungan dibatasi. Terus kegiatan di perhotelan juga tidak boleh banyak karena ada kerumunan. Betul. Sehingga secara finansial
hotel akan berkurang dari sektor pendapatannya, ya. Karena memang bisnis perhotelan didapatkan dari situ. Kunjungan tamu untuk menginap juga dibatasi, turun drastis. Ya, itu akhirnya menjadikan hotel terkena imbasnya untuk pandemi itu. Nah, kenapa? Setelah terkena imbasnya, efek dominonya adalah ke karyawannya, gitu. Akhirnya kita mengurangi expense yang tidak perlu, ya, biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, jadi misalnya ada biaya lain, ya, misalnya ada pengadaan yang tidak perlu kita batasi. Akhirnya sampai ke karyawan, ya. Karyawan sendiri yang misalnya satu pekerjaan bisa ditangani, beberapa pekerjaan bisa ditangani oleh satu orang. Nah, itu akhirnya dibatasi, akhirnya pengurangan di sektor situ. Sumber daya manusia. Kalau kondisi saat ini okupansinya sampai masih seberapa? Kalau 2021 itu mulai meningkat, ya. Kan terkena pandemi itu mulai Maret 2020, ya. Itu langsung drastis, kita hanya presented hanya sekitar 1 digitan. Hanya sekitar 9, 8, 9, 10, paling banter sekitar 15-20. Tapi begitu 2021 itu sudah ada peningkatan, ya lumayan lah. Artinya bahwa pembatasan yang dari pemerintah memberikan instruksi untuk dibatasi, dibuka, akhirnya para penggiat pariwisata mulai harus bangkit ini kita. Karena tidak bisa seperti ini terus gitu. Betul. Artinya saat ini sudah tidak sepenuhnya ditutup, ya? Sudah tidak penuhnya ditutup, ya. MAIS itu sudah mulai. MAIS sudah, ya. Artinya bahwa MAIS kemarin sudah ada kabar gembira juga dari Menteri Kemenparekraf, Pak Sandiaga Uno, juga memberikan izin, berdasarkan izin dengan Pak Kapolri, memberikan izin untuk penyelenggaraan. Ini pun baru sebatas dari sosial media informasi ke kita, tapi secara tertulis langsung diberikan instruksi itu kita juga masih menunggu. Jadi per grupnya, perwalnya itu masih menunggu. Karena kita ada di daerah Semarang, kota Semarang. Terima kasih Mas Doni. Jadi ini di bulan-bulan ini, setidaknya di awal bulan tahun 2021 ini sudah mulai ada perkembangan yang lumayan bagus. Nanti kita lanjutkan ngobrol selanjutnya. Sekarang kita nikmati dulu kopinya, Pak. Lupa ini. Acaranya ngopi pagi tapi kopinya belum diminum. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah rehat yang sejenak ini. Ngopi dulu. Terima kasih pemirsa, kembali dalam Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi bersama Mas Doni pagi ini. Mas Doni, ini kembali melanjutkan obrolan. Trennya kan ini tren sudah muncul tren positif, ya. Di tahun 2021 ini beberapa kebijakan mulai berubah, hotel juga mulai diperkenankan membuka MAIS misalnya. Ada nggak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Quest Hotel untuk menyambut itu? Baik. Jadi begini Kang Huda. Pertama dulu kan pada saat terkena pandemi kita diinstruksikan untuk membuat semacam Satgas Covid. Satgas Covid itu untuk membatasi setiap langkah, setiap kegiatan harus prokes. Harus pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, terus jaga jarak. Itu pun dibatasi dengan kita mengadakan itu. Setelah itu berjalan lancar, akhirnya peraturan membolehkan untuk mengadakan kegiatan tapi terbatas. Termasuk pernikahan itu tidak ada. Hanya akad nikah dengan audiens sebesar 50. Akadnya boleh, pestanya tidak boleh. Pestanya nggak boleh. Jadi belum komplit ya. Jadi akadnya boleh 50 orang, hanya dibatasi 50 orang dan berjarak. Setelah akad mereka dibagi kotak box itu, makanya di situ. Sehingga bukan prasmanan. Karena prasmanan tetap akan bersentuhan ya itu untuk menghindari itu. Berarti kalau di desa itu kan berkatan gitu. Piring terbang. Piring terbang nggak boleh itu. Nggak boleh kan? Nggak boleh karena berarti kotak pakai berkat. Iya. Kalau piring terbang dari satu piring dari satu orang ke orang lain itu kan
akan berpotensi penyebaran. Akhirnya dibagi per kota, terus makan bisa di tempat, bisa dibawa pulang. Nah, itu. Jadi acaranya cukup singkat sebetulnya. Kalau akad itu hanya 1 jam itu sudah, setelah itu selesai. Itu yang diperbolehkan. Cuma mereka boleh berfoto dengan jarak karena ada dekorasi yang dipampang supaya ada kenangan. Betul. Iya kan? Pengennya kan nikahnya cuma sekali. Nah, iya. Kalau sekali itu tanpa kenangan kan itu gitu. Biasanya kan orang untuk mengabadikan momen itu. Nah, setelah itu berlangsung mulai ada kelonggaran-kelonggaran, akhirnya meeting dengan distancing dibolehkan. Nah, itu kita mulai bergerak di situ. Dan kita mulai mengisi pos-pos yang kemarin sempat ditinggalkan. Jadi sektor-sektor misalnya di bangket, itu kan ada selain kamar yang dijual di hotel itu ada food and beverage. Itu ada ruang pertemuannya. Nah, itu mulai kita isi orang-orangnya di situ. Antisipasinya kan kemarin tidak ada sama sekali kegiatan sehingga mereka diliburkan tanpa digaji. Padahal jualannya hotel kan lebih banyak itunya ya. Lebih banyak itunya daripada kamarnya. Iya, kadang lebih besar itu daripada kamar. Nah, itulah mulai kita antisipasi di situ. Berangsur-angsur nanti ini 2021 ini yang sudah mulai agak longgar dari pemerintah memberikan kelonggaran, kita mulai mengejar itu. Membuka untuk. Berarti ya syukur, artinya kedepannya mungkin juga teman-teman yang tadinya di PHK atau dirumahkan itu bisa dipanggil lagi. Kembali dipanggil lagi. Iya, gitu dipanggil lagi untuk dipekerjakan lagi. Kecuali kalau mereka sudah mendapatkan pekerjaan baru. Iya. Soalnya sekarang itu kalau sudah dirumahkan kondisi seperti ini juga sangat jarang iya betul. Bisa menampung lagi, kecuali memang berusaha sendiri. Jadi pengusaha gitu. Iya. Kalau dilihat itu memang seperti itu, banyak yang mereka akhirnya berjualan online. Nah, itu. Akhirnya mereka usaha-usaha sendiri itu, jualan makanan kuliner juga seperti itu. Karena memang terdampak seperti itu. Kalau sekarang tapi di hotel masih memberlakukan protokol kesehatan ya? Masih. Jadi selama ini kita sudah new normal istilahnya. Ya. Masker tetap harus masuk, pakai, terus cuci tangan tetap, meeting juga masih pakai distancing, pakai jarak gitu. Selama belum ada informasi atau instruksi dari pemerintah atau yang berwenang mengatakan bahwa ini benar-benar normal, betul. Tanpa ada itu ya kita tetap mematuhi peraturan itu. Normal aja kita juga tetap harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Kalau dulu kalau awal-awal itu gimana? Pernah ada misalnya gara-gara COVID itu pembatalan order atau pesanan? Wah, gitu? Itu gelombang itu yang jadi akhirnya menerpa menerka perhotelan di situ, perhotelan di situ. Jadi mereka sudah booking jauh hari, tapi begitu ada pandemi langsung dibatalkan semua. Nah, itu akhirnya kan membuat perakiraan revenue yang akan kita dapatkan berubah semua. Sehingga aktualnya memang berubah, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan, income, akhirnya dirubah. Itu yang membuat semua sektor terus dibatasi, dikurangi dari SDM-nya, terus dari biaya-biaya yang tidak perlu pembelanjaan dan sebagainya, seperti itu. Pengurangan SDM waktu itu sampai berapa persen? Wah, itu ya hampir 50% lah. Hampir 50% ya? Karena mereka juga hampir semua rata-rata segitu. Rata-rata. Tapi yang memang bahkan ada hotel juga yang hanya mau kerjakan para departemen head-nya aja. Di saat departemen head dengan second line-nya aja yang masuk. Yang lainnya libur. Yang lain libur. Tidak dibayar. Dan libur tanpa digaji. Tanpa digaji. Iya. Karena kan kita itu kalau karyawan kan kadang aturannya libur itu kan tetap harus digaji. Tetap gaji. Aturannya kan di Disnaker juga gitu. Tapi ini tidak digaji karena aturan dari Disnaker juga membolehkan itu selama masa pandemi itu. Iya, karena kondisinya darurat. Kalau sekarang kita mulai sudah mendapatkan vaksin juga, perhotelan kan juga diprioritaskan oleh pemerintah waktu itu untuk mendapatkan vaksin. Sebentar Pak, ngobrol soal vaksinnya kita lanjut di sesi selanjutnya. Siap. Kita kembali ngopi dulu. Baik. Gitu. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan ngobrol bagaimana persiapan Quest Hotel untuk menyambut new normal ini, bagaimana nanti bagaimana protokol kesehatan yang akan dilakukan, bagaimana
untuk para pengunjungnya dan sebagainya. Jeda sejenak, kita ngopi dulu. Terima kasih pemirsa, kembali bersama Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi. Ini kembali ngobrol bersama Mas Doni. Ya, ini tadi cerita soal vaksin. Vaksin, ya. Di hotel termasuk yang salah satu yang diprioritaskan ya. Iya, ya. Kalau di Quest sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Jadi perhotelan memang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin dari pemerintah karena sektor ini yang pertama kali terdampak sehingga juga merupakan satu bentuk guest contact atau yang langsung berhubungan dengan orang juga ya. Iya, pelayanan jasa yang berhubungan langsung. Maka diharuskan untuk mendapatkan vaksin ini. Jadi kami sudah berjalan 50% ini. Jadi nanti vaksin pertama sudah berlangsung, tinggal menunggu periode yang kedua. Vaksin yang kedua. Yang pertama sudah selesai? Sudah, semuanya? Hampir semuanya. Masih berjalan. Nanti setelah itu selesai baru vaksin yang kedua. Semakin tebal rasa percaya dirinya. Pede. Insya Allah sehat gitu. Tapi ya tetap harus pakai protokol kesehatan ya. Katanya tadi setelah vaksin kita mulai kondisi mulai bagus, mulai harapan kepada para pemangku kepentingan seperti apa, pemerintah dan sebagainya. Ya. Gitu. Jadi kami berharap ya dari sektor pariwisata khususnya perhotelan dengan adanya vaksin ini menambah percaya diri kepada masyarakat khususnya dan kepada pemerintah sehingga pada saatnya nanti dibuka kesempatan untuk seperti sedia kala tetapi dengan batasan new normal, tetap melakukan protokol kesehatan tetapi berjalan seperti biasa. Ini akan menumbuh kembangkan dari sektor pariwisata khususnya perhotelan akan meningkat lagi semangat kita untuk melayani, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di sektor pariwisata akan semakin bertambah semangat, semakin meningkat juga. Dan terutama juga venue-venue wisata di Kota Semarang misalnya. Betul. Karena kan hotel itu tidak berdiri sendiri ya. Orang berkunjung ke hotel itu, kalau ada wisatawan yang berkunjung ke sini mengunjungi tempat wisata, kalau tempat wisatanya tidak dibuka, ya dia nggak akan datang. Kalau tidak datang dia nggak mau nginap. Gitu. Jadi sektornya banyak. Dampaknya dengan penerbangan, dengan transportasi juga sama. Gitu. Jadi mereka datang, kalau destinasinya nggak dibuka, ya mereka nggak akan datang, kan nggak boleh. Sehingga efeknya mereka juga tidak menginap, gitu. Tapi kalau mereka sudah membuka, dari pemerintah sudah membuka destinasi-destinasi itu, otomatis para sudah ada belum komunikasi atau rapat bersama mungkin dengan para pemangku kepentingan yang lain katanya dengan pariwisata? Ya, sering diadakan oleh, terutama kalau di kota dengan wali kota ya, dengan Pak Wali Kota dan dengan Dinas Pariwisata di Sporapada, Dinas Pariwisata Kota juga sering mengumpulkan para GM, para penggiat pariwisata yang lainnya, destinasi wisata, bahwa dengan vaksin ini, dengan setelah mulainya kita new normal akan kembali lagi untuk bergiat melakukan sektor pariwisata. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Quest kan pernah ada pertunjukan tari itu. Itu gimana kok? Kira-kira ada penontonnya atau bagaimana? Nah itu juga sama. Jadi karena dampak pandemik ini terjadi ke sektor seniman juga. Para seniman itu juga berkeluh kesah. Mereka tidak bisa tampil di atas panggung. Pemirsanya atau penontonnya juga tidak boleh berkerumun. Nah akhirnya kita punya ide dengan salah satu sanggar tari di Semarang bahwa kami punya fasilitas kamar yang setiap kamarnya itu ada balkonnya. Jadi Quest Hotel Cima5 itu setiap kamar ada balkonnya. Terus kita punya ide dengan mereka bahwa kalau satu balkon ditempati oleh satu penari, mereka kan berjarak. Otomatis kan berjarak. Ya, musik tetap kelenengannya tetap dimainkan di situ juga.
Nah, pada saat itu di syuting dari bawah. Para pemirsanya atau para penonton dari bawah bisa menikmati tarian-tarian yang ada di sana. Tariannya berarti penarinya di balkonnya, masing-masing iya. gitu Iya, betul. Gitu. Oh, tapi penonton bisa menyaksikan dari bawah. Jadi itu di areanya di daerah kolam renang ya. Jadi di kolam renang itu ada halamannya juga yang bisa melihat ke kamar kita tutup. Jadi hanya balkonnya aja yang kelihatan. Di situ ada 6 balkon diisi oleh 6 penari. Misalnya seperti itu, dan mereka menari dinikmati oleh penontonnya dari bawah. Jadi tetap distancing, tetap bisa melihat. Ini distancingnya tidak hanya 1 meter. Tidak 1 meter itu agak wajar. Masing-masing kamar kan jaraknya lumayan. Iya, kita hanya memfasilitasi karena mereka juga penggiat pariwisata juga kan, para seniman ini juga, supaya kerinduan untuk menampilkan hasil seni tarinya juga bisa terapresiasi di. Kalau Mas Doni, langkah ke depan terdekat ini kira-kira yang disiapkan oleh Quest apa untuk menyambut new normal lah. Kalau kemarin sudah new, sekarang lebih new lagi ke depannya. New normal. Itu kira-kira seperti apa, Mas? Baik, jadi setelah nanti ada peraturan new normal ini sudah dibuka lagi, kami tentunya sudah mempersiapkan, terutama di sumber daya manusianya, akan kembali menempati pos-pos yang biasanya mereka sudah ditinggalkan dengan unpaid leave tadi ya, itu tidak dibayar. Dan misalnya kegiatan sudah kembali lagi, kita tetap protokol kesehatan tetap dilakukan, masker dipakai, cuci tangan itu tetap dipakai. Tetapi kita sudah menyiapkan karena mereka akan lebih intens sering untuk mengadakan acara ini, sehingga kita menyambutnya dengan baik. Terima kasih Mas Doni atas waktunya. Penonton, jadi pandemi ini menghantam semua sendi kehidupan di Indonesia bahkan di dunia, termasuk dalam bidang pariwisata, yang dimana di dalamnya ada tempat wisata, ada hotel dan sebagainya. Termasuk hari ini kita ngobrol dengan Mas Doni kaitannya dengan Hotel Quest. Kita sama-sama berharap pandemi akan segera selesai. Amin. Wabah ini segera pergi dari tanah air tercinta, sehingga kita akan kembali kepada sesuatu yang normal, yang sebagaimana mestinya, sehingga yang tadi pengurangan karyawan, pengurangan SDM dan sebagainya itu bisa kembali seperti sedia kala. Amin. Terima kasih penonton, terima kasih Mas Doni. Terima kasih kembali. Kita besok kembali lagi dalam obrolan yang lain yang lebih baik. Terima kasih kembali lagi. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.